Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal kiram. Amma ba', puja dan syukur kedanyo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang olehnya mantang Nabi kepada kedanyo kesempatan, kesanggupan serta kemauan untuk dapat mempelajari, memahami serta mengamalkan syariat yang telah Allah kirim lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempelajarinya agama, memahaminya serta mengamalkan dalam udip sebagai ibadah yang merupakan itu tujuan pokok di dalam udip manusia ateh permukaan bumi. Salah dan salam sama-sama tanyo doakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah membangkitkan akannya hanya untuk mengajarkan akan umat manusia. Rasul mengatakan bu'istu mu'alliman nas, Allah membangkitkan akan daku hanyalah untuk mengajarkan akan umat manusia. Salam dan salam juga kepada keluarganya, seluruh para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, juga memandum para ulama yang mereka telah menyampaikan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tanyo yang udip jiuh daripada Rasul tak ketahui puatra yang kala geucapkan oleh Rasul, padahal tanyo hana pernah tadengar. Dan tanyo yang udip jiuh dari Rasul dapat getanyo pahami pakiban tingkah laku Rasul, padahal mata tanyo hana pernah melihat Rasul. Itu semua adalah hasil kerja daripada mereka para sahabat, tabi'in dan para ulama, yang mereka itu telah bersusah payah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun tuan hormati dan ulun tuan muliakan,
Abu Imam Syekh Mamandum Abu Tungku Walidi Walid, baik pimpinan daya atau pimpinan balai pengajian yang di wilayah Getanyonyo. Juga yang ulun tuan hormati panitia BKM masjid yang tanyo cintai Bapak Gesi Tungku Imam, tokoh-tokoh masyarakat serta hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Sesuai dengan topik yang diserahkan kepada ulun tuan, maka pertama-tama bertatepu oleh tanyo bahwa hijrah yang sebenarnya adalah perpindahan hati, bukan perpindahan badan. Berpindah badan dari suatu tempat kepada tempat yang lain, sejauh apapun berpindahnya, itu adalah pekerjaan yang mampu dikerjakan bukan hanya oleh manusia. Memindahkan badan dari suatu tempat kepada tempat yang lain, misal dari Hino Kudeh Umedan, dari Hino Uluwananggro, perpindahan itu kan hanya manusia yang mampu mengerjakan. Tapi perpindahan semacam itu sering dilakukan oleh binatang, oleh hewan. Hewan sering juga bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain, dari Sabon Nanggro ke Nanggro yang lain. Maka perpindahan itu sedikit maknanya. Dikarenanya oleh Rasulullah mengatakan, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dua hijrah tersebut perbedaannya bagaikan langit dengan bumi. Yang satu perpindahan hati dengan tujuannya Allah dan Rasul. Yang satu lagi perpindahan badan yang tujuannya adalah dunia dengan segala keindahannya. Dua hijrah tersebut amat jauh perbedaannya. Bedanya bagaikan langit dengan bumi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hajiru minat dunya wa ma fiha, hijrahlah kamu daripada dunia dan barang apa saja, keelokan apa saja, keindahan apa saja yang ada di dalam dunia. Itulah hijrah yang sebenar-benarnya hijrah.
hijrahnya hati dari makhluk kepada Khalik. Paling kurang hijrahnya hati dari dunia ke akhirat. Itulah hijrah yang sebenarnya hijrah. Ibnu Athaillah di dalam kitab hikam beliau mengatakan, la tarhal min kaunen ila kaunen fatakunu kahimarir raha yasir. Jangan engkau berangkat dari kun kepada kun, artinya dari suatu makhluk kepada makhluk yang lain, dari suatu tempat di dunia ini kepada tempat yang lain. Kalau demikian perpindahanmu, fatakunu kahimarir raha yasir, engkau bagaikan keledai yang mengisar gandum. Tempat yang engkau tuju, dianya itu tempat yang engkau berangkat daripadanya. Akan tetapi berangkatlah engkau minal akwani ilal mukawwin wa ila rabbika muntaha. Tetapi berangkatlah engkau daripada akwan makhluk kepada mukawwin, kepada Allah. Itulah baru perjalananmu itu istimewa. Berangkatlah kita daripada makhluk kepada Allah. Hati kita yang berangkat, kendaraannya adalah iman, kendaraannya adalah Islam, kendaraannya adalah ilmu. Dengan tiga macam tersebut, dengan itulah hati engkau berangkat daripada makhluk menuju kepada Allah. Apabila mata hatimu terbuka, maka apabila mata kepala memandang sesuatu, hatimu melihat siapa yang menciptakannya. Bila mata ulai, jikalau sesuatu, dengan hatimu melihat Allah yang mengaturnya. Bila matamu melihat sesuatu, hatimu melihat Allah lah yang memeliharanya. Maka apabila hati demikian, pastilah dalam hidup manusia itu tidak akan tersesat jalannya kalau hatinya tidak buta. Allah jelas mengatakan di dalam Al-Quran, la ta'mal absar, tidak buta mata kepala mereka, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tetapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam dada kamu. Itulah penyebab manusia itu tersesat. Maka hijrah yang sebenarnya hijrah, perpindahan yang sebenarnya perpindahan adalah berpindah engkau daripada makhluk kepada Khalik sebagai pencipta. Ialah yang engkau lihat, ialah yang engkau dengar, kepadanya lah engkau berangkat, karenanya lah engkau bekerja. Itulah hijrah yang sebenarnya. Orang yang berhijrah berangkat daripada maksiat menuju kepada taat, berangkat daripada kelalaian kepada selalu ingat. Itulah hijrah yang sebenarnya. Paling kurang
berangkatlah engkau dari dunia dengan dunia yang kau dapat untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul mataya ad-dunya fartahilu tuballikumul akhirah. Sebaik-baik kenderaan yang diberikan oleh Allah kepadamu adalah dunia. Fartahilu, berangkatlah kamu dengannya. Tuballikumul akhirah, ia akan menyampaikan kamu kepada kebahagiaan akhirat. Dunia yang diberikan Allah kepada gedanyo, kata Rasul, itu sebaik-baik kenderaan kalau engkau menggunakannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh iman. Bila gedanyo pakai menurut yang dituntut dan dituntun oleh Islam, maka kenderaanmu, duniamu adalah kenderaanmu yang amat baik. Dengannya engkau sampai kepada kebahagiaan akhirat. Khairul mataya ad-dunya, sebaik-baik kenderaan adalah dunia yang diberikan Allah kepada gedanya. Fartahilu, berangkatlah engkau. Tuballikumul akhirah, ia akan menyampaikan kamu kepada kebahagiaan akhirat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, khairud dari ad-dunya, sebaik-baik tempatmu, rumahmu, negerimu adalah dunia. Wa fiha tusallun, dalamnya engkau salat. Wa fiha tasumun, di dalamnya engkau berpuasa. Maknanya dunia ini tempat yang indah kalau dunia ini kau jadikan sebagai sarana tempat engkau berbuat taat. Dunia ini negeri yang terindah apabila ia danyo jadikan sebagai fasilitas untuk menghasilkan akan ibadah. Maka sekurang-kurangnya perjalanan engkau, hijrah engkau, berpindahlah engkau dari dunia yang fana ini kepada akhirat. Sebelum kita mati, hendaklah kita mati. Artinya di saat kita hidup, pandanglah, lihatlah apa yang akan gedanyo hadapi setelah gedanyo mati. Walau badan masih di dunia, dengan hati engkau lihat bagaimana alam bardah yang nantinya engkau akan berbaring di sana. Apa sebenarnya dia yang oleh Rasul mengatakan kubur tempat kita tidur, artinya alam bardahnya. Kalau bukan satu kebun daripada kebun syurga, ia merupakan satu lubang daripada lubang neraka. Sebelum kita ke sana, dari sini kita melirik ke sana. Mau tidur di mana? Rencana pat kena di dalam kebun syurga atau kena dua di dalam lubang neraka. Dikala tanyo manteng taudip di sini, jimu kenan kalon. Kalau engkau hendak duduk bersenang-senang di dalam kebun syurga, dengan apa engkau dapat akan itu? Allah telah menyatakannya lewat Rasul. Kebun syurga itu gedanyo dapat apabila taudip lagi aturan Allah. Apa yang disuruhnya kita junjung tinggi dengan mengerjakannya, dan apa yang dilarangnya semuanya kita jauhkan. Ngenyan akan tarumpok tempat tengah di alam bardah merupakan satu kebun daripada kebun syurga. Tapi apabila dalam udip tak udip dengan maksiat, selalu di dalam pelanggaran, maka yakinlah
tempatmu di alam barzah satu lubang daripada lubang neraka. Kebahagiaan hari esok, hari inilah penentuannya. Di dalam udipnya, di sini ke penentuan untuk hari esok. Mangat tengok uronyo penentuannya, hana mangat tengok uronyo juga penentuannya. Terserah kita mau pilih yang mana. Hadirin, Tanyo akan berpindah nantinya ke alam mahsyar. Sebelum Tanyo sampai ke sana, di saat mantang taduk hino, hati berangkatlah ke sana. Lihatlah bagaimana di saat keluar dari kubur, menuju ke mahsyar, mau berangkat ke mauqif. Lihatlah tanahnya itu apa, kondisinya bagaimana. Oleh Rasulullah telah menyatakan bahwa buminya padang mahsyar, kerasnya bagaikan batu, warnanya putih, panasnya bukan main. Andai wate tatubit dari uru silop tan badan tilhun, coba dibayangkan bagaimana keadaannya. Yang oleh Rasul mengatakan di mahsyar manusia berkeringat, yang dengan keringatnya sendiri kadang menenggelamkan akan dirinya, yang dengan keringatnya sendiri kadang menenggelamkan sampai batang lehernya, dengan keringatnya sendiri kadang menenggelamkan sampai ke dadanya, dengan keringatnya sendiri kadang menenggelamkan sampai lututnya dan lain sebagainya. Begitu panasnya bumi mahsyar yang matahari sangat dekat dengan kepala. Yuk golom badan terus kenan, berangkatlah ate untuk melihat engkau mau pilih yang mana. Di sana ada naungan, naungan yang ada naungan aras. Bagaimana usaha dalam udip untuk bisa bernaung di bawahnya. Itulah sebenarnya hijrah untuk getanyo umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang sebenarnya kan perpindahan badan. Pindah badan dari satu tempat ke tempat lain. Binatang jiwet deh. Binatang sering bermigrasi. Bui lautun, kadang dari Aceh Utara iminah di Aceh Timur. Kadang dari Aceh Timur iminah Aceh Tamiang. Monyotanyo. Hanya demikian yang mampu, tak ubahnya. Bagaikan kemampuan hewan yang mereka tak pernah diberi akal oleh Allah. Tanyo punya akal, Tanyo punya hati, maka hijrahlah engkau dengan hatimu, dengan menggunakan akan otakmu. Paling kurang berpindahlah dari dunia yang fana ke akhirat yang abadi, yang amat sangat tinggi. Berangkatlah engkau dari makhluk ini kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini indah kalau kau jadikan sebagai sarana ibadah. Dunia ini indah bila getanyo jadikan sebagai fasilitas untuk melaksanakan taat. Dunia ini bagaikan kenderaan yang amat bagus, yang amat cepat larinya. Apabila oleh getanyo kita jadikan dia sebagai sarana untuk berbuat taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, banyak hadis Rasul yang mengatakan dunia ini bagaikan bangkai. Engkau yang mencarinya diumpamakan bagaikan anjing. Apabila dunia yang kau cari hanya untuk dunia, maka bersabarlah engkau bersama anjing-anjing. Pada sebagian hadis oleh Rasulullah mengatakan bahwa dunia ini lebih murah ketimbang harga seekor bangkai anak kambing. Pada hadis riwayat Muslim, suatu ketika oleh Rasulullah
gelewati saboh pasar, tiba-tiba gekalon, saboh bangki anak kameng banceh bakmai, kamati, serta cacat. Bertanya bak sahabat, adakah di antara kalian yang mau memiliki akan bangkai anak kambing ini dengan harga sedirham? Kami seorang pun yang mau memilikinya walau dengan harga 1 dirham, harga yang paling murah. Andai pun anak kambing ini masih hidup, kami tak akan mau memilikinya dengan harga sedirham. Rasulullah mengatakan pada sahabat, ketahuilah bahwa dunia ini, dunia yang dipandang oleh orang indah, dunia yang dilihat oleh orang mahal, pada Allah untuk kamu lebih murah ketimbang harga seekor bangkai anak kambing yang baru lahir dari induknya. Maka dunia tergantung getanyo yang menerima. Kalau benar engkau menggunakannya, duniamu, rumahmu yang terindah, duniamu, kenderaanmu yang termewah. Tapi apabila salah engkau menggunakannya, duniamu lebih murah, tak ada harga, walau harga sebelah sayapnyamu. Kalau salah getanyo menggunakan dunia yang getanyo miliki, bagaikan bangkai yang amat menjijikkan, maka engkau diumpamakan bagaikan anjing. Na'udzubillah. Hadirin, tungku-tungku dan umi-umi yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas makna hijrah yang sebenarnya hijrah, dan itu sebenarnya yang dituntut oleh Rasulullah. Walau lahirnya Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, tapi pada batinnya Nabi berangkat untuk mengembangkan akan agama Allah. Di saat Nabi di Mekah, Nabi hanya berdakwah. Tapi di saat Nabi sudah di Madinah, di samping Nabi berdakwah, Nabi sudah menguasai akan daulah, kepemimpinan, pemerintahan. Rasulullah yang menguasai. Maka dengan bermodalkan 2 perkara ini, berhasillah Islam dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pemimpin yang bekerja untuk kemajuan Islam, keberhasilannya sangat diharapkan. Kalau pemimpin yang bekerja untuk kemajuan Islam, keberhasilannya akan lebih maksimal. Karena di samping dakwah, ia memiliki akan daulah, yang dengan daulah yang dimilikinya, ia mudah untuk mengajak, menasihat, memarahi, kadang-kadang memaksa akan rakyatnya untuk melaksanakan akan Islam. Laulang 3 kata Rasul pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, berangkatlah, hijrahlah engkau dari dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia. Ibnu Athaillah mengatakan, la tarhal min kaunen ila kaunen fatakunu kahimarir rahayasir. Janganlah kau berangkat, janganlah engkau hijrah dari makhluk ke makhluk. Kalau demikian engkau lakukan, engkau bagaikan keledai yang mengisar gandum. Tempat yang engkau tuju adalah tempat yang engkau berpindah daripadanya. Akan tetapi berangkatlah engkau dari makhluk kepada Khalik. Wa ila rabbika muntaha. Kedua, yang berhubungan dengan Asyura 10 Muharram.
suatu makna yang penting kegetanyo orang Islam umat Muhammad. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di Madinah banyak ahlul kitab, orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kekalan oleh Rasulullah, orang Yahudi ipuasa. Kemudian ditanya oleh Rasulullah bak mereka, puasa apa yang engkau puasa pada tanggal 10 Muharram, pada hari Ashura? Puasa apa yang engkau puasa? Mereka menjawab, ini adalah puasa karena sebab Allah melepaskan akan Musa dan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Dan pada ini hari tanggal 10 Muharram Allah menenggelamkan akan Fir'aun di dalam Laut Merah. Maka itu nikmat besar yang Allah datangkan kepada kami. Maka kami berpuasa karena bersyukur kepada Allah di atas nikmat besarnya. Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak ketimbang Musa. Kami lebih patut ketimbang Musa. Kami lebih berhak ketimbang Musa. Oleh Ibnu Hajar Al-Haytami menjadikan hadis tersebut sebagai dalil untuk bersyukur kepada Allah pada hari Allah melahirkan akan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut dijadikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai dalil disunatkan kita untuk merayakan hari datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kelahirannya. Patut sangat kita bersyukur dengan kita merayakan hari lahirnya Rasulullah. Dengan apa kita rayakan? Dengan berbagai macam ibadat. Adakala dengan majelis taklim, adakala dengan bersedekah takauri maulud, adakala dengan membaca Quran, adakala dengan membaca berdanji, membaca kisah-kisah dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagenyan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, maka makna yang tertinggi pada puasa Ashura adalah mengajarkan kita kepada syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat adalah wajib. Apa itu syukur? Pertama, engkau melihat semua apa yang ada pada engkau, semua apa yang kau dapatkan itu minallah, bukan min nafsik, bukan daripada dirimu, tapi semua itu daripada Allah. Itu adalah syukur hati. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, bersyukurlah kepadaku akan hakikat syukur." Bertanya oleh Nabi Musa, "Allah ya Allah, adakah hambamu yang mampu bersyukur kepadamu akan hakikat syukur?" Pakan Nabi Musa bertanya menan, karena hanik dah syukur nikmat Allah. Puji haik syukur nikmat dengan nikmat. Nikmat itu menghendaki syukur. Syukur nikmat. Nikmat menghendaki syukur. Akhirnya bersambung-sambung hana batas. Tak mampu untuk disyukuri. Maka Musa bertanya, adakah hambamu yang mampu bersyukur kepadamu akan hakikat syukur? Allah menjawab, barang siapa yang melihat sesuatu itu mini daripadaku, maka ia telah bersyukur kepadaku akan hakikat syukur. Maka
mari oleh katanya takalan, tak pandang dengan hati, tak ketahui serta tak yakin bahwa semua yang kita miliki, watra yang katanya kuasai, watra yang nampak katanya, dan di sekeliling katanya, semua itu minallah. Bukan engkau dapat dengan kepandaianmu, bukan kau dapat dengan sebab gigihmu di dalam berusaha, bukan engkau dapat karena kemampuanmu, tapi katanya rupa semata-mata karunia daripada Allah. Apabila engkau lihat apa yang kau dapat itu karunia, maka syukurmu pada Allah sempurna. Tapi bila takalan watra yang nabak katanya tak dapatkan dengan sebab kegigihan tanya di dalam mencarinya, dengan sebab kemampuan yang katanya miliki, dengan sebab kepandaian yang katanya kuasai, yakinlah engkau tidak akan bersyukur kepada Allah karena engkau tak melihat itu karunia-Nya. Apabila takalan kerja tayo, kepandaian tayo, program tayo, itu adalah sabab yang oleh Allah memberikan sesuatu bersama dengan sebab tersebut, dengan adanya sebab tersebut, maka rasa syukurmu kepada Allah pasti berkurang. Maka syukur yang setinggi-tinggi syukur dengan hati melihat semua yang ada itu adalah datangnya daripada Allah. Semua yang ada itu karunia daripada Allah. Kemudian pada akhirnya engkau pergunakan apa saja yang engkau dapat daripada Allah untuk beribadat kepadanya. Gejuk tenaga dengan tenaga engkau beribadat. Gejuk harta dengan harta engkau beribadat. Gejuk pangkat dengan pangkat engkau beribadat. Kesimpulannya, apa saja yang kau dapat, kepandaiankah, kedudukankah, kekayaankah, atau lainnya, gunakanlah semuanya pada taat Allah. Mempergunakan pada taatnya, itulah syukur getanyo kepadanya. Dan ketahuilah, apabila engkau tak bersyukur, apa yang kau dapat tidak engkau lihat itu darinya, dan apa yang engkau dapat tidak kau pergunakan untuk beribadah kepadanya, yakinlah engkau akan menyesal. Sebagaimana cerita Allah di Quran, bahwa si kafir yang mereka tak bersyukur, yang mereka dalam hidup tidak mempergunakan apa yang didapat untuk beribadah, mereka hari esok berkata pada Allah, ma aghna anil maliyah halaka anni sultaniyah, kekayaan kami tidak bermanfaat buat kami sedikit pun, kekuasaan kami hari ini telah tiada, ia telah binasa. Kata-kata itu keluar dari babah mereka karena penyesalan mereka yang amat sangat. Maka itu biat bak lidah ipegah ba Allah, ma aghna anil maliyah halaka anil sultaniyah, hingga Allah mengatakan pada malaikat, fakhudu, tangkap olehmu akannya, faghullu, belenggu olehmu akannya, summal jahima fasallu, kemudian ke neraka adabkan akan mereka itu. Tanyo be'ruh di dalam golongan mereka. Makna yang tertinggi daripada Asyura itu adalah rasa bersyukur kepada Allah karena nikmat yang didatangkan oleh Allah kepada katanya. Dan sabotu makna yang tak kalah pentingnya apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, karena uku untuk le Muharram Safar olehnya Karabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah, puasa Asyura itu jadi dalil buat katanya. Jid kedali merayakan hari lahirnya Rasulullah. Jid kedali tanyo tapugat kauri menyambut urolahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena datang Rasul, datang nikmat yang tertinggi. Kalau yang diberikan Allah pada Musa patut disyukuri, yang diberikan pada kita dengan dilahirkan Rasulullah lebih patut untuk disyukuri. Laganya bacut ile penyampaian sesuai dengan yang kagebiwat debno 40 minit atau 20 nyo kata 40. Jadi kajiannya ile